Oke, siswa-siswi kelas 9, sebelum kalian nanti akan mengerjakan game tentang atom, nanti kalian mengerjakan semua game yang ada di sini, kita akan belajar terlebih dahulu tentang atom. Yang ini ya. Oke, mungkin ini kita riset terlebih dahulu. Nah, kondisi awalnya itu seperti ini. Kemudian, bagaimana cara mengoperasikannya? Ini sekalian nanti kalian bisa dicoba di rumah ya. Jadi, yang paling tengah ini adalah inti atom. Seperti kita ketahui, kalau inti atom itu di bagian paling tengah itu berisi proton dan neutron. Coba protonnya kita tarik ke tengah, neutronnya juga kita tarik ke tengah. Nah, di sini tertulis hidrogen, ya, hidrogen di sini. Nah, hidrogen ini memiliki satu proton dan satu neutron. Kalau misalkan atomnya netral, harusnya jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Maka elektronnya kita tarik di sini, seperti itu. Jadi hidrogen ini memiliki satu proton dan satu neutron. Maka hidrogen ini itu adalah atom netral. Nah, bagaimana hidrogen ini bisa menjadi bermuatan? Hidrogen ini bisa menjadi bermuatan jika kelebihan atau kekurangan elektron. Misalkan elektronnya saya tarik kembali. Nah, kalau kekurangan elektron, muatannya itu plus, positif 1. Seperti itu karena kekurangan elektron. Jadi kalau kekurangan elektron itu muatannya menjadi positif. Kekurangan 1 elektron, maka plusnya adalah plus 1. Seperti itu. Kalau saya tambah lagi jadi netral, kalau misalkan elektronnya saya tambah lagi, maka ini menjadi kelebihan elektron. Kelebihan berapa elektron? Kelebihan 1 elektron. Nah, kalau kelebihan elektron itu muatannya minus. Karena kelebihan 1 elektron, maka minusnya adalah minus 1. Seperti itu. Nah, apabila neutronnya saya tambahkan, protonnya juga saya tambahkan. Nah, ini kalau jumlah proton dan elektronnya itu 2, maka ini menjadi atomnya adalah helium, He, helium. Ya. Nah, di sini jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Jumlah protonnya ada 2, jumlah elektronnya ada 2, maka atom helium ini adalah stabil, seperti itu. Kalau misalkan elektronnya saya hilangkan, maka dia akan menjadi kekurangan elektron. Kalau kekurangan elektron itu muatannya positif. Ya. Nah, kalau misalkan ini saya kurangi lagi, juga dia akan kekurangan elektron, maka muatannya juga positif. Nah, jika seperti ini jumlah proton dan elektronnya itu sama, maka neutronnya adalah atomnya adalah netral. Apabila saya tambah lagi elektron, maka akan kelebihan elektron karena seharusnya stabilnya itu adalah jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Protonnya 2, elektronnya 2, stabil. Tapi jika saya tambahkan elektron satu lagi, maka akan kelebihan elektron. Karena kelebihan elektron, maka muatannya menjadi negatif. Seperti itu. Nah, kenapa kok elektronnya itu ada di kulit kedua? Karena seperti kita pelajari sebelumnya, masing-masing kulit memiliki jumlah maksimum elektron yang berbeda. Kalau kulit pertama kita ketahui maksimum elektronnya adalah 2, kalau kulit kedua maksimumnya adalah 8. Nah, karena helium ini kulit pertama sudah ditempati 2 elektron, maka jika kita tambahkan elektron yang lainnya, maka akan menempati kulit kedua. Dan begitu seterusnya. Oke, coba misalkan ini protonnya saya tambahkan 1 ini, neutronnya juga saya tambahkan 1. Nah, ini menjadi litium atau Li. Nah, di sini jumlah protonnya ada 3, yang merah jumlahnya 3, neutronnya ini abu-abu juga 3, sedangkan elektronnya juga ada, totalnya ada 3, ya. Maka ini litium itu atomnya adalah netral
atau stabil. Kalau misalkan elektronnya saya kurangi 1, maka litium ini akan menjadi kekurangan elektron. Kalau kekurangan elektron, maka muatannya menjadi muatan positif. Nah, ini netral. Kemudian kalau saya tambahkan 1 elektron lagi, maka litium ini akan kelebihan elektron. Karena kelebihan elektron, maka muatannya menjadi muatan negatif. Nah, ini ya. Litium kelebihan 1 elektron. Kalau misalkan saya tambahkan lagi, litium kelebihan 2 elektron. Ya. Kalau saya kurangkan, litium itu muatannya positif 1, ya, karena kekurangan 1 elektron. Kalau saya kurangkan lagi, litium ini akan kekurangan 2 elektron. Karena kekurangan 2 elektron, maka muatannya positif, maka positif 2, seperti itu. Nah, untuk masanya, untuk massa atomnya nih, nomor massa itu merupakan penjumlahan dari jumlah proton dan jumlah neutron. Protonnya ada 3, neutronnya ada 3, maka nomor massanya adalah 6. Kalau misalkan saya tambahkan lagi. Nah, protonnya di sini 4, neutronnya juga 4, maka nomor massanya adalah 8. Nah, apakah ini netral? Nah, kalau kita lihat di sini jumlah protonnya 4, ya, yang merah ini 4, sedangkan elektronnya ada 3, maka ini atomnya belum stabil, sehingga bermuatan. Muatannya apa? Muatannya positif. Kenapa kok muatannya positif? Karena seharusnya protonnya 4, elektronnya 4, sedangkan di sini kita ketahui elektronnya cuma 3, ya, sehingga kekurangan elektron. Kalau kekurangan elektron muatannya positif. Kekurangan berapa? Kekurangan 1, sehingga muatannya positif 1. Kalau misalkan saya kurangi lagi, seharusnya elektronnya itu 4, di sini cuma ada 2 elektron, sehingga kekurangan 2 elektron, ya. Muatannya adalah, kalau kekurangan 2 elektron, muatannya adalah positif 2. Nah, kalau saya tambahkan lagi, ini menjadi atom yang netral. Kalau saya tambahkan lagi, kira-kira apa yang terjadi? Ini kan sudah stabil, sudah netral. Kalau saya tambahkan lagi, nah, menjadi kelebihan 1 elektron. Karena kelebihan 1 elektron itu muatannya negatif, ya. Kalau kelebihan 1 elektron, maka muatannya min 1. Kalau saya tambahkan lagi 1 elektron, jadi kelebihan 2 elektron. Sehingga muatannya adalah minus 2. Seperti itu, ya. Kalau misalkan masih kurang paham, nanti videonya bisa diulangi lagi. Oke, tadi kita sudah belajar untuk mengetahui atom netral dan atom yang bermuatan. Sebenarnya untuk simbol ini sama, cuma untuk cara penulisannya saja. Jadi, misalkan ini neutron dan proton letaknya di tengah. Neutronnya 1, protonnya 1, tadi kita ketahui, maka nomor massanya 2. Nah, untuk penulisannya itu muatannya seperti ini, ya. Jadi, kalau misalkan hidrogen, kalau memiliki 1 proton, untuk atom netralnya harusnya jumlah elektronnya juga 1, sehingga hidrogen ini adalah atomnya netral. Sehingga di sini 0 muatannya. Tetapi jika elektronnya saya kembalikan lagi, maka hidrogen ini menjadi kekurangan elektron. Karena kekurangan elektron muatannya positif. Karena kekurangan 1 elektron, maka muatannya plus 1. Maka di sini dituliskan plus 1, seperti itu. Nah, ini stabil. Jika saya tambahkan lagi 1 elektron, maka hidrogen ini menjadi kelebihan elektron. Kelebihan berapa? Kelebihan 1 elektron. Sehingga di sini muatannya min 1, seperti itu. Nah, sekarang jika neutronnya saya tambahkan, protonnya juga saya tambahkan, maka yang memiliki 2 proton itu adalah helium, ya. Jadi, di sini untuk helium jumlah neutronnya 2, protonnya 2, dan elektronnya 2. Karena jumlah proton dan elektronnya sama, maka helium ini atomnya adalah atom netral, sehingga di sini muatannya 0, seperti itu. Tapi kalau 1 elektron
saya kurangkan seperti ini, maka ini menjadi tidak stabil atau menjadi bermuatan. Nah, karena helium ini kekurangan kekurangan elektron artinya muatannya plus. Plusnya kenapa kok menjadi plus 1? Karena kekurangan 1 elektron, seperti itu. Nah, jika saya tambahkan elektronnya lagi, nah untuk elektron yang ketiga itu melempati kulit kedua karena kita sama-sama tahu yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa untuk kulit pertama maksimum itu ada 2 elektron. Jadi kalau misalkan ada elektron ketiga, maka elektron yang ketiga ini akan menempati kulit kedua. Nah, karena kulit kedua ini maksimum 8 elektron dan di sini masih ada 1 elektron, maka bisa menempati kulit kedua, seperti itu. Nah, helium protonnya ada 2, sedangkan di sini elektronnya ada 3, maka helium ini kelebihan 1 elektron. Karena kelebihan elektron muatannya negatif. Kelebihan berapa? Kelebihan 1, maka minusnya adalah minus 1. Kalau misalkan elektronnya saya tambahkan lagi di sini, maka helium ini kelebihan 2 elektron, sehingga di sini muatannya minus 2. Kalau masih bingung, mungkin nanti videonya bisa diulang-ulang lagi, seperti itu. Oke, tadi kita sudah sama-sama belajar cara mengetahui atom netral dan atom bermuatan, ya. Untuk atom beserta simbolnya. Nah, sekarang kalian bisa mengerjakan gamenya. Nah, gamenya di sini ada 4 macam. Ini jenis pertama, ini game jenis kedua, ini game jenis ketiga, dan ini game jenis keempat. Untuk masing-masing jenis game ini ada 5 soal, ya. Jadi masing-masing game ada 5 soal, itu kalau misalkan ditotalkan nanti poinnya ada 100, jadi 4 macam game ini soalnya dikerjakan semua, kemudian nanti diupload di Google Form. Oke, selamat mengerjakan.